Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Semoga keadaan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengingatkan pada pelajaran sebelumnya, kita belajar mengenai sistem pelayanan kesehatan, di antaranya pelayanan kesehatan dasar. Umumnya pelayanan dasar dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan klinik di wilayah kerjanya. Kemudian pelayanan kesehatan rujukan adalah rumah sakit. Hari ini kita akan menjelaskan tentang apa itu rumah sakit. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Widya Husada juga berawal dari rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Di sanalah awal berdirinya Stikes, Akper Akademi, maupun sekarang Universitas Widya Husada berawal dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Pertama kali lokasinya adalah di sana. Selanjutnya fungsi rumah sakit adalah menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan jenisnya yang diberikan rumah sakit dibedakan dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Yang kedua adalah rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Seperti halnya Rumah Sakit William Booth dulu yang menjadi tempat praktek mahasiswa optometri Widya Husada, itu dulu merupakan rumah sakit khusus untuk mata. Selanjutnya adalah pengelolaan rumah sakit. Kategori rumah sakit berdasarkan kepemilikannya dibuat kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah sakit publik, dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Rumah sakit privat apabila pemilik dan pengelola rumah sakit adalah perorangan. Klasifikasi kelas rumah sakit. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama adalah rumah sakit umum kelas A. Harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lain, 13 pelayanan medik subspesialis, dan jumlah tempat tidur minimal 400 buah. Yang kedua adalah rumah sakit
kelas B dengan rincian-rincian yang sudah ditetapkan. Rumah sakit tipe C harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, dan jumlah tempat tidur minimal 102. Kemudian rumah sakit umum tipe D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 pelayanan medik spesialis dasar dan jumlah tempat tidur minimal 52. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali. Akreditasi rumah sakit dilakukan oleh suatu lembaga independen, baik dari dalam maupun dari luar negeri, berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Kemudian komponen selanjutnya adalah tenaga rumah sakit. Rumah sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, kefarmasian, manajemen rumah sakit, non-kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau patient safety adalah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya penilaian risiko, identifikasi dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisasi timbulnya risiko. Kemudian komponen selanjutnya adalah rekam medik. Rekam medik adalah catatan. Rekam medis merupakan bagian dari sistem pencatatan dan pelaporan kasus yang dapat menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Juga menyumbangkan hal penting di bidang hukum kesehatan, pendidikan, penelitian, dan akreditasi rumah sakit. Rekam medis mencakup data tentang identitas pasien, formulir persetujuan atau perizinan, riwayat penyakit, laporan pemeriksaan fisik, instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan dokter yang berwenang, catatan pengamatan, observasi, laporan tindakan dan penemuan, ringkasan riwayat waktu pulang, dan kejadian-kejadian yang menyimpang. Pelayanan kesehatan selanjutnya adalah puskesmas, merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Tugas dan fungsi puskesmas. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Fungsi puskesmas adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. UKP adalah
suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan. Kategori puskesmas. Berdasarkan karakteristik wilayah kerja, kondisi masyarakat, dan kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, puskesmas dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Puskesmas perkotaan merupakan puskesmas dengan wilayah kerja meliputi kawasan yang memenuhi sedikitnya adalah 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan. Yang pertama adalah aktivitas lebih dari 50% penduduknya pada sektor non-agraris, terutama industri, pedagang, dan jasa. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop atau hotel. Lebih dari 90% rumah tangga memiliki listrik, terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf sebelumnya. Kemudian puskesmas pedesaan merupakan puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi 3 dari 4 kriteria kawasan pedesaan, yaitu aktivitas lebih dari 50% penduduk pada sektor agraris, memiliki fasilitas antara lain sekolah dalam radius 2,5 kemudian pasar 2 km, rumah sakit dari radius 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop dan hotel. Kemudian puskesmas wilayah terpencil dan sangat terpencil. Puskesmas wilayah kerja yang meliputi kawasan yang karakteristiknya meliputi berada di wilayah yang sulit dijangkau, rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir. Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan kesehatan, puskesmas dikategorikan menjadi puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen, penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri setelah dinilai bahwa puskesmas tersebut memenuhi standar pelayanan puskesmas yang ditetapkan oleh menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Bisa ditangkap teman-teman semua. Tadi juga saya akan menambahkan mengenai puskesmas di kawasan terpencil. Syaratnya adalah akses transportasi umum rutin sekali dalam seminggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibu kota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi kesulitan pemenuhan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca, kesulitan pemenuhan bahan pokok, dan kondisi keamanan yang tidak stabil. Itulah ciri-ciri puskesmas di kawasan terpencil. Begitulah tentang rumah sakit dan puskesmas. Silakan rekan-rekan memberikan masukan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.